Welcome to konten ngomong sendiri bersama gue Budi Adiputro yang sudah lama nggak ngonten, dan ini dalam rangka seperti biasa untuk mengimbangi hegemoni dan dikdayanya Ari Putra dalam konten ngomong sendiri. Nah, kita akan bicara mengenai sesuatu yang mungkin terlihat sepele tapi cukup membekas dan lebih sentimental, yaitu Hari Ibu. Kita tahu bahwa setiap tahunnya, tepatnya tanggal 22 Desember, kita memperingati Hari Ibu, di mana konten media sosial kita itu terutama itu banyak sekali diisi oleh foto-foto ibu kita. Nah, tapi saya mau mengungkapkan ada sebuah kita bisa bilang salah kaprah dalam peringatan dan cara kita memperingati Hari Ibu setiap tahunnya. Sudah jadi kebiasaan memang setiap tanggal 22 Desember kita memperingati atau mengenal Hari Ibu, atau di kalender handphone kita itu biasanya tulisannya tuh Mother's Day. Nah, di media sosial tentu saja timeline kita akan penuh sekali dengan postingan-postingan yang memasang wajah ibu kita, mama, mami, mama, mbok, umi, atau apapun kita menyebut orang tua, terutama ibu kita, tentunya dengan penuh rasa hormat, penuh rasa syukur, sembari memanjatkan doa, serta ucapan terima kasih atas segala perjuangan dan kasih sayang mereka terhadap kita. Nah, Hari Ibu memang selalu jadi momen untuk merayakan sosok ibu kita masing-masing. Mau jahat, mau kita suka jahat ya, mau kita suka lupa pulang atau durhaka sekalipun ya. Momen Hari Ibu memang harus dirayakan dengan memosting sosok ibu kita. Bahkan di media sosial tuh kita ada quote unquote ya, persaingan ibu mana yang lebih keren dan ibu mana yang lebih hebat. Jadi persaingan antara netizen dalam memamerkan ibunya gitu. Bahkan saya memprediksi ya, kalau Malin Kundang itu hidup di dunia modern seperti sekarang, mungkin dia nggak akan dikutuk jadi batu. Karena at least meskipun dia dianggap durhaka ya, at least tahun sekali lah dia posting wajah ibunya di media sosial. Sama seperti inilah, ada orang yang setahun sekali beribadah gitu kalau pas hari raya gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi masih bisa dimaafkan lah. Tapi tahu gak sih Anda semua bahwa sebenarnya ada salah kaprah atau salah salah maksud kali ya dari peringatan Hari Ibu yang selama ini kita pahami. Rasanya kita perlu sedikit mengecek kembali konteks sejarah ataupun makna dari Hari Ibu itu sendiri. Nah, sejarah kita sebenarnya mencatat bahwa Hari Ibu itu lahir dari sebuah peristiwa perjuangan kaum perempuan Indonesia menuju kemerdekaan dan perbaikan nasib perempuan pada zaman dan era itu. Melalui sebuah dekret atau ya keputusan presiden pada tanggal 22 Desember tahun 1959, pada waktu itu Presiden Soekarno menetapkan hari itu 22 Desember 59 sebagai Hari Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk mengenang dan memperingati Kongres Perempuan pertama pada tanggal yang sama di tahun 1928 yang berlangsung di Yogyakarta. Bisa dibilang bahwa peristiwa itu merupakan tonggak penting sejarah perjuangan kaum perempuan di Indonesia. Pada tanggal itu, para pemimpin organisasi perempuan dari berbagai wilayah di Nusantara itu berkumpul, kemudian menyatukan pikiran dan semangat mereka untuk menuju perbaikan nasib perempuan dan juga menuju pintu gerbang kemerdekaan. Pada tahun 28 loh, perempuan-perempuan Indonesia. Dan isu-isu dalam bingkai Persatuan Nusantara yang dibicarakan dalam Kongres Perempuan pada tahun 28 itu antara lain isu-isunya nih ya, Anda perhatikan. Yang pertama itu keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Ini bicara mengenai kontribusi pada ekonomi, mengenyam pendidikan, perjuangan menuju kemerdekaan, diplomasi, kesenian, sastra,
bagaimana perempuan-perempuan itu memperjuangkan hal itu. Yang kemudian isu yang dibahas bagaimana kita sama-sama memerangi perdagangan anak dan perempuan yang marak. Mungkin kalau teman-teman ingat film Cabaukan, nah, itu bagaimana quote unquote perdagangan perempuan menjadi suatu hal yang lumrah dan gamblang dilakukan secara terbuka. Perbaikan gizi dan balita serta pernikahan dini bagi perempuan juga ikut dibahas. Jadi kebayang gak? Ini tahun segitu ya. Bisa dibayangkan bagaimana para perempuan Nusantara, kalau tidak mau dibilang Indonesia, pada tahun itu sudah melakukan berbagai lompatan pemikiran yang kritis, progresif, dan bagaimana mereka terus berupaya untuk bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Rasanya kalau kita melihat ini, sebab musabab atau asbabun nuzul peringatan Hari Ibu dalam konteks itu, misi utama peringatan Hari Ibu yang kita rayakan setiap tanggal 22 Desember setiap tahunnya itu sebenarnya lebih untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan Indonesia untuk kemajuan bangsa. Nah, jadi bukan konteks memperingati perjuangan dan kasih sayang orang tua, dalam hal ini ibu kita masing-masing dalam membesarkan kita. Jadi sebenarnya dalam konteks Indonesia, Hari Ibu itu bukanlah Mother's Day seperti yang kita selama ini bayangkan atau kita rayakan. Nah, atas kerancuan istilah itu sebenarnya berbagai gerakan perempuan ya yang ada dalam beberapa dekade terakhir itu terus berupaya dan berusaha untuk mengganti peringatan Hari Ibu menjadi Hari Perempuan Indonesia. Tapi sebenarnya nih kalau kita mau lihat lagi, nggak ada yang salah juga sebenarnya dengan sebutan Hari Ibu ya. Bila kita memaknai itu bukan sebagai mothers gitu, sebagai ibu yang melahirkan, tapi ibu sebagai konteks perempuan Indonesia. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibu sendiri memiliki makna yang beragam atau makna yang majemuk. Ada beberapa penjelasan misalnya ya. Yang pertama, ibu adalah sebutan untuk perempuan yang bersuami. Yang kedua, ibu adalah panggilan takzim atau panggilan hormat kepada perempuan baik yang bersuami atau yang belum bersuami. Jadi ibu itu bisa dipanggil untuk perempuan yang sudah bersuami atau yang belum bersuami. Dan yang ketiga, artinya adalah ibu adalah suatu bagian yang pokok. Misalnya ibu kota, ibu jari, ya, itu ibu yang menjadi bagian pokok. Jadi sebenarnya di Indonesia itu ibu sebenarnya bukan hanya semata bermakna mothers dalam bahasa Inggris gitu. Jadi bukan ibu mothers seperti yang kita bayangkan dan kita rayakan sekarang. Nah, bergesernya makna peringatan Hari Ibu menurut salah seorang aktivis perempuan yang terkemuka, banyak saya baca tulisan-tulisannya, Mariana Aminuddin, itu dikarenakan adanya dulu, terutama pada masa Orde Baru, ada doktrin di masa rezim Orde Baru tentang apa yang disebut dengan ideologi state ibuism. Nah, ideologi state ibuism. Ideologi ini digelorakan, dipropagandakan secara sengaja, terstruktur, masif, sistematif itu kalau bahasa pemilunya ya. Dengan tujuan untuk menguburkan sejarah bahwa karakter perempuan Indonesia itu sejatinya memang aktif, kritis, pandai berorganisasi, punya kemampuan memimpin, cakap dalam mengungkapkan pendapatnya. Itu yang coba dikaburkan. Nah, lewat doktrin state ibuism ini, Orde Baru secara sistematis tadi ya, secara propagandis berhasil menempatkan perempuan dalam makna tunggal, yakni sebagai ibu dalam arti mother. Jadi Hari Ibu kemudian saya nggak mau dibilang kerdilkan, tapi dilokalisir maknanya hanya sebagai Mother's Day. Nah, itu kemudian muncul dan berkembang dan akhirnya kita menjadi salah kaprah terhadap peringatan
dan makna dari Hari Ibu itu sendiri. Nah, mungkin juga kenapa Hari Ibu lebih kita maknai sebagai Mother's Day gitu ya. Terlepas dari Mother's Day itu ya memperingati Hari Ibu yang melahirkan kita ya. Terlepas dari doktrin dan propaganda Orde Baru ya tentang Hari Ibu yang tadi saya sudah katakan, yaitu ideologi state ibuism ya. Mungkin kita lebih memahami dan meresapi bahwa Hari Kartini yang kita peringati setiap tanggal 21 April itu sebagai harinya emansipasi perempuan. Hari di mana perempuan Indonesia menolak takluk dan tunduk pada dogma dan stigma bahwa perempuan itu sebagai warga kelas 2. Di mana perempuan hanya menolak, hanya dianggap sebagai alat reproduksi. Di mana perempuan Indonesia menolak hanya sekedar jadi petugas rumah tangga yang mengurus anak atau memasak di dapur atau mengurus keperluan rumah. Dan juga stigma-stigma lain yang secara langsung dan tidak langsung mengeksploitasi kelemahan dan ketidaksetaraan perempuan. Nah, mungkin akhirnya kita lebih memilih dan lebih memahami 21 April menjadi hari yang seharusnya kita rayakan dan kita gelorakan sebagai Hari Ibu saat ini. Bicara Hari Kartini gitu ya, dan Hari Ibu. Ini ada juga informasi yang menyebutkan juga, kenapa sih sudah ada Hari Kartini, kenapa ada Hari Ibu juga? Apalagi kalau kita lihat secara filosofis, epistemologis, maknanya agak mirip gitu, perjuangan perempuan gitu ya. Nah, ada artikel yang menyebutkan gini, bahwa Presiden Soekarno itu menetapkan Hari Ibu pada 22 Desember itu setelah Bung Karno menetapkan Hari Kartini sebagai bentuk penghargaan terhadap aktivis yang memperjuangkan emansipasi wanita, yaitu ya tentu saja Raden Ajeng Kartini ya. Pada waktu itu banyak warga Indonesia, terutama kaum perempuan, apalagi yang bisa mengenyam pendidikan, terdidik dan lebih informatif ya, itu memprotes kebijakan Presiden Soekarno karena mungkin bagi sebagian pihak Kartini dianggap hanya melakukan perjuangan di sekitar Jepara dan Rembang. Kartini dinilai kurang begitu berdampak bagi keseluruhan Indonesia sebenarnya. Ada juga menyebut Kartini lebih pro terhadap Belanda. Nah, untuk menghindari protes dari para warga tersebut, kemudian informasi yang mengatakan bahwa Presiden Soekarno yang sudah terlanjur menetapkan Hari Kartini akhirnya ya wes menetapkan Hari Ibu juga untuk mengenang perjuangan atau para pahlawan perempuan lainnya. Jadi tidak dikultuskan hanya pada satu sosok, yaitu Kartini, karena di Kongres Perempuan pada tahun 28 itu tentu saja tidak tunggal faktornya. Banyak aktivis-aktivis dan pejuang-pejuang perempuan yang terlibat. Tidak satu nama. Bukan hanya Kartini seorang yang memperjuangkan emansipasi dan perjuangan perempuan. Tapi terlepas dari apapun makna Hari Ibu atau Hari Perempuan yang kita perdebatkan hari ini, yang Anda peringati, yang Anda posting, Anda ucapkan selamat di media sosial Anda, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat Hari Ibu untuk para perempuan hebat Indonesia. Ibu saya kebetulan gak ada pacar, jadi ya bukan mantan pacar saya. Dan perempuan-perempuan hebat Indonesia dimanapun Anda berada. Karena di tangan perempuan Indonesia tidak hanya lahir orang-orang Indonesia yang hebat, tapi karena perempuan Indonesia sudah dan akan terus menjadi bangsa yang hebat. Lupakan perdebatan mengenai Hari Ibu, apakah hari itu ibu kita atau hari untuk memperjuangkan dan merayakan perjuangan perempuan. Terlepas dari itu, salut untuk para perempuan hebat di Indonesia. Saya Budi Adiputro, sampai jumpa di konten Ngomong Sendiri berikutnya. What I do,